Halo. Halo, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apa kabar juga, Bu? Ibu juga kabarnya baik. Sebelum mulai pembelajaran, Iman tolong pimpin doa. Baik, Bu. Jadi teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, saya akan pimpin doa secara Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan begitu besar kasih dan cinta-Mu yang sudah menyertai kami hingga sampai saat ini. Saat ini kami mau belajar, kiranya kamu untuk menyertai, memberkati apa yang kami pelajari, sehingga kami boleh mengerti dan mengampuni akan segala salah dan dosa yang kami berbuat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang sama kami, berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang berada di surga. Haleluya, amin. Terima kasih, Iman. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Baik, Bu. Juliana Febiana, Hadir, Bu. Iman, Hadir, Bu. Rian, Hadir, Bu. semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada game. Nanti game ini akan melatih konsentrasi kalian supaya kalian fokus sama pembelajaran. Nah, gamenya ini adalah game berhitung dan bernapas. Nanti game berhitungnya itu kalian hitungannya dari 1, 2, 3 gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ada siswa yang mempunyai nanti giliran angka genap, berarti diganti dengan gerakan bernapas. Nah, gerakan bernapas itu seperti ini ya. Gitu. Nanti kalau misalkan siswa yang mempunyai mendapatkan nilai genap gitu ya, nanti diganti dengan gerakan bernapas. Nanti Ibu tunjuknya secara acak siapa yang mulai hitung duluan. Misalkan Ibu tunjuk dia bilang 1, terus 5 lanjut, terus baru 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 2, Harus cepat ya teman-teman. Itu namanya game latih konsentrasi. Oh, iya, Supaya bisa. fokus pembelajaran ya. Oh, iya, baik. Ulang ya teman-teman. Baik, Bu. 1, 2, 3. 1. Salah. Maaf, Bu, maaf. Oke, Salah. ulang ya. Ini yang terakhir ya teman-teman. Ya, Bu, geranya. 1, 2, 3. 1. 3. 1. 3. Oke. Anak-anak Ibu sudah konsentrasi kan? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Anak-anak, topik kita hari ini adalah tentang hukum 2 termodinamika. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai hukum 1 termodinamika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hukum 2 termodinamika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kalian mampu menjelaskan hukum 2 termodinamika. Nah, yang kedua, kalian mampu menjelaskan apa sih prinsip dari mesin galon dan mesin pendingin. Nah, yang ketiga itu tujuannya itu kalian tuh bisa menemukan kejadian-kejadian di sekitar mengenai hukum 2 termodinamika. Oke, anak-anak? Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, supaya kalian lebih mengenal apa sih hukum 2 termodinamika, Ibu ada eksperimen sederhana. Itu eksperimen apa, Bu? Nah, nanti kalian akan tahu ini eksperimen apa. Saya minta Iman tolong ke depan untuk Ibu. Tolong bukannya dimasukkan ke dalam balonnya sampai iya. Nah, pertama-tama tuh kita memasukkan cuka ke dalam botol. Sebenarnya apa, Bu? Pokoknya 2 botol ini selalu dimasukin semua ya, teman-teman. Kulitnya nggak enak tuh. Iya, namanya cuka ya, nggak enak. Kulitnya kayak bulan. Dia belum mandi. Tapi kenapa dia dibilang baru? Ini aja. Semoga jadi anak-anak ya. Buat kalian bisa menemukan perubahan reaksi dari eksperimen nanti. Itu semua kamu yang dimasukin deh sodanya. Sampai balonnya itu kayak seperti itu. Itu apa aja tuh Bu yang di alatnya? Oh, alatnya itu kan ada aqua bekas kan. Nah,
kimianya tuh ada air cuka. Nanti kan air cukanya kan masukkan ke dalam botol ini kan. Terus nanti tuh balon yang berisi baking sodanya ini dimasukkan ke sini, nanti ada ininya. Kalau ada cuka nanti kan akan tahu. Masih boil? Sampai balonnya penuh. Oh iya. Tolong Brian bantu temannya. Ya. Terima kasih Mbak Davia sudah membantu Ibu. Nah, sekarang ini kita masukkan ke dalam botol ya. Nah, anak-anak, tadi kan udah melakukan eksperimen kan, di balonnya itu membesar. Nah, ada yang tahu nggak kenapa balon ini tiba-tiba besar? Ada yang tahu? Karena tadi diisi baking soda, Bu. Nanti dia reaksinya gimana? Naik ke atas. Naik ke atas. Muap. Naik ke atas. Oke, itu jelas ya. Nah, tadi kan kita akan masukkan baking soda ke dalam air cuka. Nah, reaksi antara baking soda dan air cuka tadi itu akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang memiliki suhu lebih tinggi, dia akan mendorong udara ke suhu yang lebih rendah. Maka balon ini akan menjadi besar. Itu ya anak-anak ya. Aku pinggirin dulu ya ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, hukum 2 termodinamika. Ini gambar apa anak-anak? Gambar gelas yang berisi es, Bu. Gambar gelas dan berisi es. Terus, Rian gambar apa aja ya? Ya, benar ya anak-anak ya. Nah, kenapa sampai ada air di luar gelas ini? Padahal kan kita nggak beri lubang ya pada gelas. Kok kenapa sih ada air di luar gelas? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana sih? Kan kita masukkan es batu ke dalam gelas kan? Nah, kenapa kita masukkan es batu ke dalam gelas? Kenapa ada air di sekitar gelas ini gitu? Mengembun nggak, Bu? Mengembun. Ada yang mau jawab lagi selain Iman? Dewi? Cair, ya? Tidak tahu, jelas ya? Nah, kejadian ini itu berhubungan dengan perubahan termodinamika. Nah, udara yang berada di luar gelas ini itu banyak mengandung uap air. Nah, ketika es batu bersentuhan dengan gelas, nah udara dalam gelas ini akan apa? Mengalami suhu yang tinggi atau rendah? Ketika bersentuhan dengan es batu, rendah kan? Nah, ketika udara yang banyak uap air tadi yang di luar gelas, dia itu bersentuhan dengan gelas yang berisi es, berarti udara itu akan turun. Maksudnya suhu udara di luar gelas tadi akan turun kan? Nah, peristiwa itu akan mengakibatkan adanya tetesan-tetesan air di luar gelas. Gitu ya anak-anak ya? Baik, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, lanjut ya. Nah, ini gambar apa? Kopi. Kopi panas, dingin, hangat.
Kopi panas, Bu. panas, masih ada uapnya Bu. Iya, betul sekali ya Feby. Ini tuh kopi panas. Nah, Feby tanyakan, lama-kelamaan kopi tersebut akan apa? Jika tidak diminum, misalkan didiamkan dalam ruangan Dingin, Bu. dingin ya, betul. Lama-kelamaan kopi tersebut akan dingin. Itu sesuai dengan hukum dua termodinamika yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah ini hukum dua termodinamika ini itu ada pernyataan dari para ilmuwan, yaitu dari Clausius, Kelvin, dan Planck. Nah, sebenarnya itu pernyataannya itu ada tiga, tapi pernyataan dari Kelvin dan Planck ini itu sama, maka digabung ya teman-teman. Jadi ada pernyataan yang tersisa. Jadi ini pernyataan Clausius. Coba Iman tolong baca pernyataan Clausius. Baik, Bu. Pernyataan Clausius. Tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem. Dan sistem yang lebih dingin ke sistem yang lebih panas tanpa ada menghasilkan usaha. Rian, tolong baca yang ini pernyataan Kelvin Planck. Pernyataan Kelvin Planck. Tidak mungkin setiap peralatan yang beroperasi pada siklus menerima panas dari reservoir rendah dan menghasilkan kerja bersih seluruhnya. Ada yang tahu maksud dari dua pernyataan ini? Belum, Bu. Jelas ya. Nah, dari pernyataan Clausius dan Kelvin Planck itu hampir sama. Hampir sama teman-teman. Jadi intinya, jika misalkan ini alat ya, terus ada kalor dari ini suhu tinggi di suhu rendah. Nah, ada kalor terus tiba-tiba dia ke suhu rendah. Itu secara spontan kan? Ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba secara spontan lagi dari suhu rendah ke tinggi. Itu sangat tidak mungkin ya teman-teman dalam hukum termodinamika tanpa ada menghasilkan usaha. Tanpa kita menghasilkan usaha, misalkan kita tuh memberi kalornya pada kopi tadi ya. Ya. Kopi tadi kan lama-kelamaan akan dingin. Nah, tidak mungkin kan secara spontan kopi tersebut dari dingin ke panas. Itu kan mungkin kan? Berarti ada prosesnya, Bu. Iya, ada proses itu kita memberikan usaha pada kopi. Nah, itu masuk dari pernyataan ini teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya, kita lanjut. Nah, hukum dua termodinamika ini juga memberikan batasan-batasan efisiensi kepada inti dari hukum dua termodinamika. Yang pertama itu tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas. Itu pernyataan Kelvin Planck. Maksudnya begini, reservoir itu adalah proses termodinamik yang berlangsung secara bolak-balik. Artinya bolak-balik itu misalkan tinggi ke suhu yang rendah dan spontan rendah ke tinggi. Itu tidak mungkin ya, tanpa kita menghasilkan tanpa adanya usaha dari lingkungan, itu tidak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa melakukan usaha dari lingkungan, dari luar. Dan dari Clausius sama ya teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi dan contoh pada peristiwa kopi tadi. Pernyataan ketiga, ada proses reversibel. Pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel. Ada yang tahu nggak apa sih proses reversibel dan proses irreversibel itu? Tidak. Nah, jadi proses reversibel itu adalah proses bolak-balik. Maksudnya gimana ini? Ada yang bisa menjelaskan proses bolak-balik? Berarti bisa dari dingin ke panas, dari panas ke dingin. Ya, kita sekali Man. Itu maksudnya proses bolak-balik itu secara spontan dari misalkan panas seperti dingin, terus secara spontan lagi dingin ke panas tanpa melakukan usaha. Itu maksudnya. Sekarang proses irreversible. Itu proses yang terjadi dalam satu arah saja. Contohnya yang tadi itu yang kopi panas tadi itu satu arah saja. Ada yang mau tanyakan dari batasan-batasan termodinamika? Kalau saya, Bu, Ya silakan. yang reservoir itu apa ya, Bu? Mana? Yang itu. Oh itu. Yang reservoir. Nah reservoir tadi itu sama dengan reversible, maksudnya proses bolak-balik itu. Iya, iya. Ada lagi? Iya sama-sama. Lagi? 30. Gimana Frian? Belum. Oke, kita lanjut ya.
Nah, dari pernyataan batasan-batasan tadi dan 3 batasan itu menghasilkan bunyi dari hukum buat termodinamika. Silakan Baby tolong baca. Kalau mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Alat tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa adanya usaha dari dingin. Ya, terima kasih Baby. Ya, Sama Bu. kalau mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin itu alami ya teman-teman ya, tanpa kita memberikan kalau memberikan usaha pada proses tersebut. Nah, kalau tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa ada usaha dari lingkungan, maksudnya dari kopi tadi ya teman-teman, itu sangat tidak mungkin jika kopi yang dingin tadi tiba-tiba menjadi panas tanpa kita memberikan kalor pada kopi tersebut, ya kan? Iya. Ya, itu maksud dari bunyi hukum buat termodinamika. Nah, hukum termodinamika ini itu sangat dapat juga dinyatakan dengan konsep entropi. Apa sih entropi itu? Ada yang nggak tahu ya? Pernah baca ya? Nah, jadi entropi itu adalah ukuran ketidakakuran atau ketidakderajatan pada suatu proses termodinamik. Nah, dia yang mengukur ketidakakurannya dalam proses termodinamik. Nah, ini entropi merupakan suatu ukuran ketidakakuran suatu sistem termodinamika. Nah, entropi ini ada proses temperatur konstan dan temperatur berubah. Persamaannya ini ya teman-teman, delta S sama dengan I per T, sedangkan pada temperatur berubah, delta S sama dengan M kali C ln T2 per T1. Nah, delta S ini adalah perubahan entropi, I adalah kalor, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Nah, sedangkan M itu adalah massa, C adalah kalor jenis, dan T2 adalah suhu akhir, dan T1 adalah suhu awal dan satuan Kelvin ya teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini. Oke, contoh soal. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah perubahan entropi sistem tersebut? Berarti yang tanya apa teman-teman? Delta S, ya betul Frian. Delta S. Rumusnya kan I per T. Nah, tadi diketahui apa saja? Kalau kan I sama dengan 60 kJ. Suhunya itu 27 derajat Celcius. Tadi satuan suhu dalam Kelvin itu apa? Sedang dalam sistem internasional. Kelvin ya? Sudah disebutkan tadi. Hah? Kita yang 173. Ini berapa teman-teman? 300 ya? 300 Kelvin. Nah, tinggal kalian substitusikan aja untuk sama ini. Itu kan diubah ke joule tuh. Ya nanti diubah ya. Nanti kalian tinggal ubah aja. Ini kan satuannya kan dalam satuan isi kan jauh ya. Berarti terubahnya gimana? Jadi dia dibagi 1000. Dibagi 1000. Gimana? Terubahnya dari kilojoule. Kalau dia turun itu bagi apa kali? Dikali. Dikali ya. Kali. Ya berarti ini dikali kali 1000 ya. Berarti berapa ini? 60.000 Joule. 60.000 joule ya. 60.000 joule. Nah, tinggal substitusi aja. Berarti I per T. Nah, ini 60.000 joule dibagi dengan 300 K. Ini coret. Berarti ini berapa? Dibagi 3 berapa? 2 ya. 2. Berarti 200 Joule per satuan dari entropi tadi apa? joule per Kelvin. Joule per Kelvin. Oke. Sudah mengerti teman-teman? Sudah. Lanjut ya. Kalau ada yang belum dipahami itu langsung tanya saja ya. Jadi. Nah, setelah kita mempelajari materi-materi hukum buat termodinamika, sekarang penerapannya. Nah, penerapan dari hukum buat termodinamika itu bisa diterapkan kepada mesin pendingin dan mesin kalor. Nah, silakan kalian tolong baca ini. Penerapan hukum buat termodinamika. Yang pertama, mesin pendingin. Mesin pendingin terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Terima kasih Prian. Nah,
Kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini tuh anak panah-panahnya tuh dari sini, dia tuh bawa ke atas. Ya, ini apa nih? Q2 ini apa? Kalau Ya, kalau kan tapi pada temperatur yang rendah. rendah. Nah, dia ini diberikan kalau ke Q2 lalu ke Q1. Q1. Nah, pada sistem ini dilakukan usaha supaya dia itu dari temperatur rendah ke temperatur tinggi itu ada usaha. Tapi sih ada yang mau ditanyakan? Ada Bu? Usaha. Gimana? Selain mesin pendingin sama mesin kalau nggak ada. Selain mesin berdinamik, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita temukan ya. Contohnya tadi itu peristiwa kopi itu juga termasuk dalam hukum 2 termodinamika, gitu ya teman-teman. Banyak juga sih peralatan-peralatan rumah tangga yang memanfaatkan prinsip ini. Contohnya apa? Lemari es. Bisa kan? Nanti itu sebagai tugas kalian ya, kalian pelajari bisa menemukan kejadian-kejadian di sekitar mengenai hukum 2 termodinamika. Oke? Kita lanjut. Nah, secara matematis dapat ditulis dalam persamaan berikut. Q1 sama dengan Q2 ditambah usaha, di mana Q1 adalah kalori yang dilepas, Q2 adalah kalori yang diserap, dan W adalah usaha. Oke? Nah, ini ukuran kinerja mesin pendingin yang dinyatakan dengan koefisien daya guna merupakan hasil bagi kalori yang dipindahkan dari reservoir bersuhu rendah Q2 terhadap usaha yang dibutuhkan W. Nah, Kp sama dengan Q2 per W. Ya. Kp sama dengan Q2 per W. Tadi rumus yang tadi itu apa yang sebelumnya yang mesin pendingin? Ini kan? Ya, betul ya. Kalau misalkan kalian tidak terus kan akan menjadi W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, kalian langsung substitusi aja ke sini. Berarti ini sama dengan Q2 per Q1 dikurangi Q2. Nah, apabila dalam suatu proses termodinamik itu adalah gas ideal, maka rumusnya akan menjadi Kp sama dengan T2 dikurangi T1 dikurangi T2. Sudah paham? Belum. Ada yang sudah paham? Belum. Oke ya teman-teman. Jadi sistem pendingin itu berkaitan dengan koefisien daya guna. Nah, rumus dari koefisien daya guna itu adalah Kp sama dengan Q2 per W. Ini rumus utamanya. Q2 per W. Nah, tadi Q2 itu adalah kalori yang diserap, sementara W adalah usaha. Nah, jika kalian, ini kan tadi rumus awalnya kan Q1 tambah sama dengan Q2 plus W. Nah, kalau kalian perluas ya, ini W ini bisa pindah ke depan, Q ini bisa pindah ke belakang. Jadi W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, tinggal kalian substitusi aja bersama ini ke sini. Nanti ini persamaannya. Sudah paham? Tinggal substitusi aja ya. Nah, ketika dalam mesin pendingin itu adalah gas ideal, maka Kp sama dengan T2 per T1 dikurangi T2. Sudah mengerti? Oke, kalau yang belum paham, kalian bisa tanya ya. Nah, tadi sudah kita membahas tentang mesin pendingin. Sekarang adalah mesin kalor. Silakan Iman tolong baca. Mesin kalor. Kalor adalah sebutan untuk alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Mesin kalor adalah sebutan untuk alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, ini kan ada gambar teman-teman. Ini anak panahnya kemana? Ke kanan sama ke bawah. Ke kanan sama ke bawah. Kanan itu apa? Ke bawah itu apa? Kanan itu W. W. Tadi usaha ya. Ke bawah? Dinginnya Bu. Ya. Ya, betul ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar. Terus anak panahnya itu ada ke samping dan ke bawah. Ke samping itu adalah usaha dan ke bawah itu adalah temperatur rendah. Artinya apa? Nah, jika misalkan kita berikan kalor ke suhu yang lebih tinggi, maka sebagian dari kalor tersebut
akan jadikan usaha. Sebagiannya lagi dia itu akan dibuang ke temperatur yang rendah. Begitu anak-anak. Sudah paham? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi, sebuah mesin kalor harus menghasilkan jumlah kerja yang besar dan kalor input yang kecil. Efisiensi sama dengan usaha dibagi kalor input atau QH. Nah, sebuah mesin harus mengikuti prinsip konservasi energi. Nah, sebagian dari kalor input QH, maksudnya bukan semuanya, tapi hanya sebagian saja dari kalor input itu diubah menjadi usaha dan sisanya akan menjadi IL. Seperti yang dijelaskan tadi kan. Nah, ini kan tadi misalkan ini alat ya, alat. Ini tuh temperatur yang tinggi T1. Nah, ini lagi W dan ini tuh T2 atau di sini adalah kalor yang rendah ya teman-teman ya. Nah, jika kalor diberikan ke sini ke tempat yang memiliki suhu yang paling tinggi. Nah, sebagian dari kalor ini akan menjadi usaha dan sebagiannya lagi akan dibuang ke temperatur yang lebih rendah, gitu ya. Nah, itu prinsip dari mesin kalor ini itu menggunakan prinsip dari konservasi energi. Nah, kayak ini, kalor yang diinput sama dengan W ditambah kalor yang diserap. Berarti W sama dengan QH dikurangi QL. Dimana kalian tadi mensubstitusikan bahwa E itu adalah W per QH. Maka E sama dengan QH dikurangi QL per QH sama dengan 1 dikurangi QL per QH. Udah ya? Oke, sekarang aplikasi hukum dua termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa sudah memahami materi tadi? Mungkin sudah menemukan kejadian-kejadian yang selama ini, oh ini tuh terkait dengan hukum dua termodinamika. Gitu. Ada yang pernah menemukan kejadian seperti itu? Tadi Ibu bilang tentang mobil yang panas. Iya, betul sekali ya, Pak Febi. Itu tadi kopi panas tadi. Selain itu, misalkan guna prinsip atau apa gitu alat yang menggunakan prinsip dari hukum termodinamika. Motor bisa kan? Iya, motor ya. Motor itu menggunakan mesin kalor ya. Kalor. Ada lagi alat rumah tangga begitu? Kulkas, AC gitu ya. Itu tuh menggunakan prinsip dari mesin pendingin. Oke. Sebelum ke latihan soal, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum? Oke. Sekarang kita lanjut latihan soal. Nah, ini ada 3 soal ya anak-anak ya. Ibu beri waktu kalian 7 menit untuk mengerjakan 3 soal ini. Oke? Nanti ibu akan tunjuk siapa yang maju ke depan untuk mengerjakan. Oke? Nah, silakan. Ibu beri arahan dulu ya. Kalau nomor 1, nomor 2 itu kan bukan menggunakan rumus ya anak-anak ya. Ya kan? Nah, kalau nomor 3 itu menggunakan rumus. Nah, rumus apa yang dipakai? Ada yang tahu? Delta S. Delta S gimana delta S? Delta S sama dengan Q dikurangi T. Q dikurangi T dibagi T ya. Delta S dibagi T. Delta S sama dengan Q dibagi T. Oke. Nomor 3 pakai bersama ini ya. Silakan teman-teman, silakan. Cut, saya. Cut. Saya gini dulu. Mana Jimmy? Wih rajin betul rajin betul Anda. Belum sedikit lagi. Habis ini kita
pulang sudah katanya. Kalau usaha. Kan selesai. Sudah jawab. Ini nomor 3. Jangan tanya tadi. Satu mana? Foto. Via atau Vio? Biasa tuh Oke. poin atau ya? Oke. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Siapa yang mau memberikan penjelasan? Nomor 1, Rian, coba. Ayo, Rian, jangan malu-malu ya. Berikan penjelasan mengenai mesin kalor atau mesin pemanas. Gak usah rumus ya, kita kan pengertiannya aja atau konsepnya seperti apa kalian bisa mendengar. Nomor 1 ya. Iya, Rian. Mesin kalor atau mesin pemanas adalah suatu alat atau sistem yang berfungsi untuk mengubah energi kalor atau energi panas menjadi energi usaha atau energi berat. Iya, betul sekali ya Rian ya. Jadi mesin kalor itu alat yang akan mengubah kalor menjadi usaha atau energi mekanik. Ya, tepuk tangan untuk Rian. Sekarang Kevin nomor 2. Berilah penjelasan mengenai mesin pendingin. Mesin pendingin adalah suatu alat atau sistem yang berfungsi untuk secara neto memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir rendah atau panas, tinggi atau panas dengan menggunakan usaha luar. Iya. Tepuk tangan untuk Feby. Betul ya. Jadi mesin pendingin itu konsepnya ini seperti dia itu mengubah kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Kita bisa memberikan usaha pada sistem jika ini mengubah tadi misalkan tadi ya kopi dingin tadi tuh. Kita tuh bisa mengubah kopi dingin menjadi kopi panas jika kita memberikan kalor kepanas pada kopi. Nomor 3, coba Iman, silakan di papan tulis. Ini fokus dulu ya. Oke, silakan cerita saja. Ya. Jadi langsung apa nih? Diketahui yang lengkap, ditanya kenyataannya gitu ya. Ketemu ini apa ya? Ya, Ketemu ini apa ya? itu satuannya mungkin kamu juga bisa mengubahnya ke jauh atau dibiarkan saja begitu juga bisa. Oh, ya. Dibiarkan saja. Tanya, daftar, S. Satuannya lengkap ya. Oh, ya. Ya.
Jadi di sini tadi diketahui P-nya 100 dan 1 mol air H2O. Jadi di sini yang ditanya adalah delta S-nya. Jadi delta S sama dengan Q per T. Jadi tinggal substitusikan Q-nya yaitu 40,7 Joule per mol. Per T-nya itu tinggal 73. Nah, jadi diperoleh delta S itu 109,1 Joule per mol. Terima kasih, Man. Kita akan kembali. Ada yang punya pekerjaan lain? Mungkin beda pendapat dengan Iman? Sama. Rian gimana? Sama. Oke, terima kasih untuk Iman. Dengan sekali Iman pekerjaannya seperti ini. Tenang untuk Iman. Oke, anak-anak ya. Jadi nomor 3 ini kita bisa menggunakan rumus delta S sama dengan Q per T. Ini adalah perubahan entropi. Nah, kalian juga bisa merubah kalornya ini ke satuan joule. Jadi kita juga bisa menggunakan ini, jadi bisa juga ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 109,1 joule per K mol. Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham mengenai hubungan termodinamika. Sudah paham ya? Oke, terima kasih anak-anak sudah paham. Sekarang Ibu beri tugas untuk kalian ya. Dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan di buku ya, sebelum Ibu masuk, tugasnya sudah ada di depan meja Ibu ya. Baik Bu, ini tugasnya. Silakan dicatat ya teman-teman. Oke anak-anak, tugas tadi itu dikerjakan sampai rumah ya. Kumpulnya itu minggu depan. Oke. Sampai sini ada yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, rangkumannya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Bu, saya hukum termodinamika, hukum dua termodinamika itu ada 2 proses bolak balik sama proses satu arah. Iya. Terus? Sudah. Oke, terima kasih Baby. Rian, Iman, ada yang mau ditambahkan? Orang saya dengar kita di itu apa namanya? Tidak ada, misalnya kalau dari panas ke suhu panas ke suhu rendah itu tidak ada yang terjadi secara spontan, tetapi itu ada proses. Ada prosesnya ya. Terima kasih Mas Rian. Kalau saya setuju dari perubahan atau delta S-nya itu jadi sekali mengenai kalor dibagi dengan waktu. Terima kasih Rian. Bukan waktu ya Rian ya, tapi suhu. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini pada intinya itu hukum dua termodinamika itu kalor itu tidak bisa mengalir secara spontan ya teman-teman. Misalkan dari suhu tinggi ke suhu rendah tuh iya dia tuh bisa mengalir spontan, tapi dari rendah ke tinggi tuh nggak bisa tanpa kita memberikan usaha atau kalor pada sistem tersebut. Nah, seperti yang dibilang Feby tadi, itu ada proses spontan tadi sama yang bolak-balik ya Feby ya. Ada reservoir dan irreversible itu namanya. Itu juga bisa ya. Itu juga ada dalam konsep hukum dua termodinamika. Nah, yang tadi rumusnya tadi delta S per Q per T ya. Tadi dibilangnya suhu ya apa? Waktu ya, terus suhu. Ini tuh kan rumusnya dari entropi ya. Nah, tadi Ibu sudah bilang di awal tadi kalau hukum dua termodinamika ini itu tuh konsepnya itu sesuai dengan konsep entropi. Jadi persamaan yang digunakan adalah persamaan delta S sama dengan Q per T. Oke anak-anak, kalian sudah memahami pelajaran hari ini dengan baik dan juga bisa memahami juga dengan lancar ya. Sekarang sebelum kita buka dari kelas ini, Ibu meminta Iman untuk memimpin doa untuk menutupi pelajaran kita hari ini. Silakan Iman. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Lebih baik kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Engkau sudah mendengar kami dalam kegiatan belajar kami dengan kita. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami pelajari sehingga berguna bagi kita ke depan. Ampuni akan setiap salah dan dosa yang berbuat. Dan di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan minta
dulu yang aneh. Terima kasih, Man. Sama Bu. Sekarang kelas bubar ya teman-teman, silakan kalian makan siang gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.